Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Adik Kartika Sari teman-teman ya. Pada hari ini teman-teman saya mau sharing kepada teman-teman terkait tutorial penggunaan Mendeley. Jadi Mendeley ini salah satu manajemen reference teman-teman ya. Salah satu software yang biasa digunakan untuk melakukan manajemen atau mengelola referensi kita teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk mengolah referensi itu sebenarnya ada beberapa software teman-teman ya, seperti misalnya Zotero, ada EndNote, dan ini ada Mendeley. Tapi pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Mendeley teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan saya bisa tambah lebih semangat untuk membuat video lain lagi teman-teman ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai teman-teman ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu untuk memanage referensi kita? Dalam hal ini kita menggunakan software Mendeley teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman kita perlu untuk memanage? Nah, ini dia lagi sedang berpikir kira-kira kenapa ya. Jadi ini teman-teman ya, ternyata ada beberapa kesalahan dalam penulisan penulisan teman-teman ya. Yang pertama, penulisan kutipan yang salah dan tidak konsisten mengikuti satu gaya. Seperti kita tahu teman-teman ya, dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa gaya yang biasa kita gunakan. Gaya atau style ya, seperti misalnya ada apa, ada Vancouver, ada yang lainnya lagi. Yang kedua adalah penulisan daftar pustaka yang salah dan tidak konsisten mengikuti salah satu gaya. Yang ketiga adalah penulisan daftar pustaka yang tidak lengkap. Ini penulisannya tidak lengkap ya, ini sering terjadi. Yang keempat ada tulisan dalam jurnal yang tidak tersitasi. Ya, ini sering sekali juga terjadi. Yang kelima, persyaratan dalam terbitan jurnal harus sudah menggunakan software. Jadi ini teman-teman ya. Yang kelima ini juga sangat penting karena persyaratan sekarang teman-teman, jika teman-teman mau lakukan terbitan jurnal, pada terbitan jurnal itu harus menggunakan salah satu software reference teman-teman. Jadi tidak lagi harus yang manual ya, sekarang harus yang berbasis semua berbasis software semua teman-teman. Tidak seperti dulu yang manual-manual ya. Jadi ini ya beberapa kesalahan yang biasa terjadi teman-teman ya. Makanya kita perlu memanage dengan bantuan salah satu software. Itu akan mempermudah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan. Yang pertama teman-teman harus membuat akun dulu pada Mendeley Web. Ini ya. Jadi ini websitenya teman-teman, www.mendeley.com. Jadi setelah teman-teman membuat akun pada Mendeley, selanjutnya teman-teman bisa download Mendeley Desktop. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya bagaimana tampilan Mendeley Web. Oke, kita lihat dulu. Oke. Ini sebenarnya sudah terbuka ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini baru terbuka, saya buka ulang ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada create a free akun. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya akun, teman-teman tinggal create a free akun. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa tinggal sign in. Oke, nanti setelah teman-teman bikin akun, teman-teman bisa download Mendeley Desktop. Jadi sebenarnya teman-teman setelah download, nanti teman-teman bisa langsung install. Cukup mudah teman-teman, tinggal run saja teman-teman. Jadi pada kali ini saya tidak kasih tutorial bagaimana menginstal ini ya teman-teman, Mendeley Desktop, karena di laptop saya sudah saya install teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah install plugin. Jadi ini adalah yang penting, sangat penting teman-teman, yang harus teman-teman lakukan. Pada saat membuka Mendeley, teman-teman harus install plugin supaya bisa terhubung dengan Microsoft Word dan kita bisa melakukan citasi di Microsoft Word. Oke, langkah yang pertama teman-teman lakukan adalah membuka Mendeley Desktop. Membuka Mendeley Desktop, kemudian setelah masuk, pilih menu Tools, kemudian teman-teman install Microsoft Word plugin. Kemudian setelah itu plugin secara otomatis akan terinstall pada Microsoft Word.
Nah, tadi saya sudah uninstall. Saya mau perlihatkan teman-teman perbedaan kalau misalnya ini pluginnya pada Mendeley belum terinstall. Jadi saya buka tampilannya dulu teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah download, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Mendeley desktopnya. Jadi teman-teman tinggal buka. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan email dan password. Jadi pastikan pada saat teman-teman membuat akun di Mendeley Desktop, teman-teman harus ingat email dan passwordnya. Jadi saya masukkan dulu teman-teman ya. Jadi saya sign in teman-teman ya. Sorry, salah ternyata. Saya gunakan password yang lama. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman ini close aja. Oke. Saya buka Microsoft Word teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, kita lihat reference. Ini artinya insert citation. Kita bisa lihat ini artinya belum terinstall teman-teman. Pluginnya pada ini belum kita install pada Mendeley. Kemudian kita install teman-teman ya. Tadi kita buka Mendeley Desktop, kemudian klik menu Tools, kemudian kita install Microsoft Word plugin. Oke. Oh, ini teman-teman jangan lupa untuk ininya, untuk sebelum menginstal, jangan lupa tutup dulu Microsoft Word-nya teman-teman ya. Oke, kita install Microsoft Word plugin. Oke, tinggal klik OK teman-teman. Ini artinya sudah terinstall teman-teman ya. Selanjutnya kita buka Word-nya teman-teman. Kita pastikan apakah betul sudah terinstall atau belum. Nah ini ya, kita lihat dulu PPT-nya teman-teman. Cek Microsoft Word untuk memastikan apakah plugin sudah terinstall. Caranya adalah buka Microsoft Word, kemudian pilih menu reference, kemudian lihat menu insert, di insert citation apakah sudah berlogo Mendeley atau belum. Jika sudah berarti sudah aktif. Nah tadi yang pertama waktu sebelum kita install belum berlogo Mendeley teman-teman ya. Nah sekarang sudah kita install, kita lihat apakah sudah berlogo Mendeley atau belum. Kita lihat reference. Nah, ini ternyata sudah berlogo teman-teman ya, berlogo Mendeley. Nah, kita klik, ini bisa go to Mendeley teman-teman. Ini berarti sudah terinstall teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah, jadi sudah paham teman-teman ya tentang install plugin. Jadi pada saat teman-teman membuka Mendeley Mendeley desktopnya teman-teman langsung melakukan install plugin. Kemudian selanjutnya bagaimana melakukan insert citation atau memasukkan citasi. Jadi saya buka dulu Mendeley teman-teman ya. Perlihatkan dulu pada teman-teman sedikit perkenalan sebelum kita melakukan citasi ya. Saya sedikit pengenalan di Mendeley-nya teman-teman ya. Nah ini my library kita teman-teman. Jadi ini adalah kolom my library kita. Jadi all documents ini berarti semua dokumennya teman-teman yang pernah teman-teman download. Selanjutnya kalau recent update itu artinya yang baru-baru teman masukkan. Kemudian ini adalah folder-folder yang sudah saya bikin teman-teman ya. Kemudian jika misalnya teman-teman mau membuatnya lebih mudah, teman-teman membuat folder baru misalnya, atau teman-teman ada penelitian baru, teman-teman bisa create folder. Nah ini adalah penulis-penulis dari beberapa artikel yang teman-teman masukkan di my library. Kemudian ini misalnya jika teman-teman mengklik satu artikel, misalnya ini ya. Misalnya teman-teman jika mengklik satu artikel,
nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah informasi dari artikel yang ini teman-teman ya, artikel yang teman-teman klik. Jadi teman-teman bisa melakukan pengeditan di sini ya, sesuai dengan jurnal. Biasanya akan muncul sendiri teman-teman, tapi biasanya juga ada yang kurang lengkap, jadi teman-teman bisa mengeditnya di bagian sini teman-teman. Oke, kayak seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah list semua artikel-artikel kita di sini teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah baca, teman-teman bisa untuk lebih memudahkan teman-teman mengelola, teman-teman bisa klik tanda bintang. Saya sering klik tanda bintang yang menandakan bahwa saya sudah membaca dokumen tersebut. Kemudian lagi ya, saya cari yang ada PDF-nya. Nah, ini contohnya yang ada PDF-nya, kita buka teman-teman. Jadi tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul jurnalnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya prediction of risk factors for corona heart disease. Ini misalnya penyakit jantung koroner ya. Ini misalnya teman-teman bisa kasih notes juga. Misalnya jika penting, misalnya teman-teman ambil di latar belakang, contoh ya, ini contoh saja ya teman-teman. Ini misalnya, oh ini saya masukkan di jurnal saya misalnya. Misalnya teman-teman bisa highlight, atau teman-teman mau tambahkan misalnya di note, misalnya penting pada bagian pendahuluan, misalnya pada bagian pendahuluan paragraf pertama. Misalnya seperti itu. Terserah teman-teman seperti apa. Ini kalau misalnya teman-teman kasih note, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nanti tinggal klik, nanti akan muncul notes apa sih yang teman-teman masukkan. Oke, kalau nah selanjutnya kalau mau copy, ini untuk highlightnya bisa terserah teman-teman mau pilih warna apa ya. Oke, kalau mau menghapus ini teman-teman ya. Selanjutnya kalau mau copy, teman-teman tinggal ambil ini, kemudian copy. Kemudian teman-teman misalnya mau masukkan di ini misalnya ya, di Word, tinggal klik tekan Ctrl V. Oke ya teman-teman. Jadi sudah paham ya bagaimana mau menotes. Jadi sebenarnya Mendeley ini sangat bagus teman-teman ya. Kita bisa melakukan notes, kita bisa melakukan highlight. Jadi ini akan lebih terstruktur untuk teman-teman dalam melakukan penulisan. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya ini contoh selanjutnya adalah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan insert citation. Jadi kita untuk masukkan citasi, yang pertama untuk masukkan citasi, langkah yang dilakukan adalah kita lihat dulu ya. Membuka Microsoft Word dan klik menu reference. Yang kedua, kita buka dulu Microsoft Word ya. Kita sudah buka Microsoft Word. Kemudian kita buka menu reference. Ini reference. Kemudian langkah selanjutnya adalah, maka akan muncul jendela untuk melakukan pencarian data berdasarkan penulis atau judul atau tahun. Jadi kita buka menu reference, kemudian insert citation. Nah, ini kita melakukan bisa search by author, title, kemudian tahun pada yang ada pada main library kita teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya lebih seringnya saya menggunakan langsung go to Mendeley teman-teman. Jadi ini ya. Namun jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari naskah yang ingin Anda citasi, Anda bisa langsung dapat memilih menu go to Mendeley. Jadi saya paling sering buka insert citation, kemudian saya langsung go to Mendeley. Selanjutnya akan tampil menu My Library pada aplikasi Mendeley desktop ini ya. Akan tampil My Library, jadi semua jurnal-jurnal kita akan muncul teman-teman ya, referensi kita. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih file yang akan disitasi, kemudian klik tombol cite. Oke teman-teman, contohnya tadi ini misalnya ya. Misalnya tadi, kalau misalnya saya ambil ini contoh tadi, jadi ini cuma contoh teman-teman ya. Ini misalnya, kalau ini yang mau saya citasi, kemudian jadi saya tinggal klik tadi ini teman-teman ya, yang saya ambil tadi. Jadi saya tinggal ini ya.
yang tadi, kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley. Kemudian saya pilih ini misalnya, saya tinggal ini saya tinggal cite teman-teman ya. Nah akan muncul seperti ini ya. Jadi site ini teman-teman ya. Jadi nanti nanti akan muncul ini ya citasinya teman-teman ya. Ini artinya jurnal kalimat ini saya ambil dari sini. Tapi kalau misalnya mau ambil punyanya orang, teman-teman jangan lupa untuk diparaphrase teman-teman ya. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya teman-teman? Nah, bagaimana melakukan insert bibliografi? Nah, selanjutnya kita insert bibliografi ya. Misalnya kita bikin daftar pustaka. Selanjutnya kita tinggal klik di bawah. Kemudian sini petunjuknya klik menu reference, kemudian klik menu insert bibliografi. Secara otomatis sistem akan menyusun bibliografi. Jadi tinggal menu reference, tinggal klik menu reference teman-teman ya. Tadi menu reference, kemudian insert bibliografi. Oke teman-teman, ya sudah muncul ya. Jadi nanti sebanyak apapun yang teman-teman masukkan, nanti akan muncul semua ya. Misalnya kita ambil jurnal yang kedua. Misalnya contohnya kita ambil kalimat yang misalnya kita ambil ini contoh saja teman-teman ya. Jadi kita tinggal Ctrl C saja, kita masukkan, copy ke Word teman-teman ya. Oke. Kemudian kita mau melakukan citasi lagi. Tadi caranya seperti apa teman-teman? Oke, tinggal klik menu reference, kemudian kita insert citation, kemudian kita go to Mendeley. Nah, kita tinggal cari jurnalnya, jurnal yang mana yang tadi kita ambil. Nah, yang tadi jurnal yang kita ambil adalah Social Economic Status. Jadi ini ya, jurnal yang ini ya teman-teman. Tinggal klik yang ini, kemudian klik cite. Jadi ini tanda petik 2 teman-teman ya. Jadi tanda petik 2 itu adalah tombol cite ya. Oke, akan muncul citasinya teman-teman pada Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita bikin lagi ininya ya, nanti akan otomatis muncul teman-teman. Akan otomatis muncul ya pada ininya. Baik, tapi kalau misalnya belum muncul teman-teman tinggal klik refresh, nanti akan muncul ya. Jadi ini ada dua referensi. Nah, di daftar pustakanya juga ada 2 referensi. Ini bagusnya teman-teman ya, kita menggunakan ini. Kita menggunakan aplikasi Mendeley, secara otomatis akan muncul di daftar pustaka. Kita tidak perlu menyusun-nyusunnya lagi secara manual. Oke, selanjutnya adalah udah selesai teman-teman ya. Nah, yang terlewat tadi teman-teman. Nah, ini ada beberapa menu teman-teman. Ini menu file, ya, ini ada add files. Ini banyak ya menu-menu dalamnya. Kemudian ini misalnya ini yang penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau add ini, tambahkan file misalnya, teman-teman tinggal klik. Kita misalnya create folder dulu teman-teman. Contohnya misalnya contohnya misalnya skripsi. Oke, teman-teman sudah bikin folder. Tadi teman-teman tinggal ambil jurnalnya. Jadi di sini teman-teman ada add files. Add files berarti satu-satu file yang teman-teman masukkan. Kalau add folders, teman-teman bisa langsung masukkan semuanya. Tinggal klik foldernya, nanti akan secara otomatis muncul semua. Akan otomatis masuk semua di Mendeley-nya teman-teman. Kalau add entry manual, teman-teman bikin ya. Mungkin ini biasa dilakukan kalau misalnya kita tidak punya filenya ya. Nah, kita contohnya, kita mau melakukan misalnya add files. Kita contoh di add files yang pertama ya. Misalnya ini saya masukkan ini misalnya. Oke, saya simpan, tinggal masukkan, klik. Ini akan otomatis masuk teman-teman ya. Oke, nah ini biasanya tidak muncul teman-teman. Teman-teman klik dulu filenya, akan muncul nanti di sini. Tapi kalau misalnya tidak muncul teman-teman ini di sini, teman-teman tinggal klik file, kemudian edit ya. Edit, kemudian bukan.
pada menu view, kemudian checklist show document details. Oke teman-teman ya, ini contoh lagi teman-teman, kalau mau teman-teman masukkan folder akan lebih mudah lagi ya. Add folder, ini teman-teman tinggal cari foldernya pada folder apa, misalnya pada apa ya, saya cari misalnya data saya ini, misalnya anemia, anemia remaja. Saya tinggal klik folder anemia remaja, nanti akan masuk teman-teman ya. Nih, kebetulan di folder anemia saya itu cuma satu jurnal teman-teman ya. Saya belum update lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di komen teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan saran ataupun apa itu, saya sangat kritik yang membangun, saya sangat welcome. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi teman-teman ya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video saya jika video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.